nggak cuma sedih doang, tapi yang dari cinta juga gitu kan. Bukan maksud mau meromantisasi luka atau apa, tapi aku pengen ngajak semua. Halo teman-teman, nama saya Alin Ma'arif, saya pendatang baru di industri musik dan ini teman duet aku. Nama saya Rohman. Ya, jadi kami akan segera meluncurkan album dan single. Aku bilangnya ini tuh emotional tour karena lagu ini diciptakan dari hasil mengungkapkan apa yang dirasakan baik oleh diri sendiri dan orang sekitar. Karena basically I'm not good at talking, so when I feel something, aku nggak bisa cerita ke orang, jadi aku tuangkan ke lagu, buku, puisi, kayak gitu. Tema sederhananya apa? Emotional tour. Jadi ya tentang emosi. Aku tertarik sama human relation. Ketika aku melihat sekeliling juga kan, salah satu temen merasakan apa, aku tuangin di lagu. Jadi sepertinya, hopefully ini relate sama listener kayak gitu. Berapa lagu? Untuk di albumnya ada 6 lagu. Albumnya judulnya Narc, Sang Pembunuh, tapi pembunuhnya dicoret, pembangkit jiwa. Di sini tuh maksudnya kenapa aku ngasih judul kayak gitu, karena kadang-kadang ya kita tuh terlalu larut dalam duka, padahal luka itulah yang shape us gitu kan, to become sekarang gitu. Kayak menurut aku nih, manusia tuh nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik. Mereka itu cuman melakukan perannya masing-masing, dan itu tuh jahat atau baik itu bukan identitas tapi fase. Mungkin kita sekarang jadi korban, besok kita bisa aja jadi pelaku kan, seperti itu. Jadi dari situ aku tuangkan ke lagu supaya semua orang di dunia ini tuh pasti kan pernah merasakan jatuh bangun. Mereka lebih sadar aja kenapa kita ditempa, kenapa kita dipahat, ternyata oh ini loh maksudnya gitu kan. Kalau kita mau bicara kayak misalkan ibaratnya kita kayu ya, kita dipaku, kita dipahat. Kalau kita mau bilang paku, alat pahat itu jahat ya jahat, tapi kan sebenarnya tanpa digituin ya kita nggak bisa jadi apa-apa. Jadi ini sih visi misinya kenapa album ini dikeluarkan. Sebenarnya aku udah prepare 3 album. Yang pertama judulnya tuh Narc, Cinta Sang Pembunuh dicoret jadi pembangkit jiwa, karena harapannya dari luka itu bisa membangkitkan jiwa kita. Terus yang kedua tuh Jejak, dimana itu tuh momen refleksi setelah orang disakiti atau mengalami hal-hal yang tidak nyaman, meninggalkan jejak, dan jejak itu berguna untuk kita bisa melihat oh kenapa kayak gini gitu kan. Dan yang terakhir itu adalah Ruang itu ruang sunyi di mana kita bisa merefleksikan diri, bisa introspeksi diri kayak gitu. Genrenya apa? Genrenya tuh pop elektronik kayak gitu. Terus saya juga suka bikin cover lagu juga di TikTok gitu, dan akhirnya kali ini juga akhirnya ngajak saya buat kayak James, ayo kita bikin lagu segala macam gitu kan. Nah, akhirnya kita berdua ini juga punya lagu gitu, judulnya King Asik, dan itu juga bisa dicek di Spotify juga kebetulan. Gimana tanggapannya? Tentang apa sih King Asik? Iya. King Asik itu tentang seseorang yang begitu megah, tapi sebenarnya not fragile actually, tapi dia tuh punya golden heart gitu kan, kayak gitu. Jadi kelihatannya santai, kelihatannya begah, tapi padahal dia tuh baik banget dan dia sendiri sunyi sebetulnya gitu kan. Itu sih kalau tentang King Asik. Kalau tentang Narc ya itu tentang luka-luka, terus penyembuhan. Selanjutnya tentang Jejak juga sama tentang luka-luka, tapi lebih ke orang yang udah mulai resilience gitu kan. Karena aku kepengennya suatu saat nanti aku pengen bikin kayak sebuah, bukan lembaga sih, kayak perkumpulan orang-orang yang pernah pernah dapat mental abuse, physical abuse, yang kadang-kadang kan mereka nggak tahu harus ngomong kemana gitu. Iya, aku buat musiknya sama liriknya, dan aku di sini tuh pakai pendekatan neuroscience, di mana aku menggunakan frekuensi-frekuensi tertentu kayak untuk menstimulasi orang supaya lebih calm gitu kan. Nah kebetulan nih aku juga ada album buat meditasi kayak gitu ya, based on neuroscience juga ya. Sekarang kan informasi bisa diakses dengan mudah, kita bisa mempelajari ya, kita manfaatin lah ya gitu kan kecepatan digital ini untuk bisa explore dan cari tahu, dan lahirlah album itu. Dan emang kalau buat aku pribadi work sih untuk bisa nenangin diri kayak begitu. Aku tipikal orang yang mempertanyakan segala sesuatu. Aku tadi
terima kasih sudah diundang ke forum horor ini ya kan. Sebenarnya aku sendiri bukan orang yang percaya mistis. Tapi ketika sebenarnya memang terjadi, benar-benar terjadi, itu aku cari rasionalisasinya gitu kan. Kenapa sih bisa works, santet lah, apalah, ternyata itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Kenapa aku bikin lagu-lagu ini? Nggak ada ritualnya, tapi lebih ke kayak membawa otak kita tuh ke posisi alpha sama theta, di mana kita tuh bisa lebih grounded, bisa lebih peka ngelihat peluang, ngebaca orang, dan this is not mystic, this is science actually, kayak gitu. Iya, aku ritualnya ya lebih ke grounding sih. Aku lebih banyak mikir, aku suka ke tempat sunyi, terus mikir, dan kadang-kadang aku juga ngelihat apa yang ada di media sosial. Oh iya lupa. Album Narc itu lebih ke menjurus tentang luka perempuan. Sekarang tuh marak kan ya yang viral-viral disakiti, entah siapa sebenarnya viktimnya, entah siapa villainnya. Cuman di sini tuh aku agak fokus ke arah sana gitu kan. Jadi ritualnya tuh dari perenungan itu, dari perenungan seperti itu. Kalau aransemennya sendiri siapa? Iya aku yang bikin. Cuman kan aku nggak jago-jago banget main musik. Jadi aku biasanya ke komposerku tuh kayak ini harus ada ini. Pokoknya frekuensinya harus di sini, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, karena kalau misalkan meleset dikit nggak kena ke otaknya gitu kan, ke syarafnya gitu. Ya dan harus persis gitu kan, karena kita benar-benar diformulasikan gitu kan dari mulai lirik, karena aku percaya setiap huruf yang keluar itu tuh ada vibrasinya kan kayak gitu. Jadi aku lebih ke pendekatannya tuh lebih ke pendekatan spiritual tapi bukan mistis ya, jiwa gitu, soul, psikologi. Lagunya tuh nggak upbeat, nggak mellow juga, karena bener-bener apa ya, gimana sih, lebih ke kejiwaan gitu kan, kayak gitu. Segmented sih. Iya, segmented ya, betul. Iya, lebih ke spiritual. Berarti kayak lebih menyatu sama alam itu. Iya, Kayak lebih menyatu sama nuance ya. alam aja ya. Sorry. Ini tentang maafkan aku anakku. Jadi tentang single mom yang banyak single mom yang nggak tahu harus ngapain, keluar salah, di rumah salah, orang nggak tahu lukanya seperti apa. Jadi inilah lagunya gitu kan. Itu berdasarkan pengalaman pribadi nggak? Aduh, jebakan. Ini pengalaman semua orang deh kayaknya, karena boleh dimatiin ya. Karena aku ngelihat banyak yang ngalamin ya, jadi aku terinspirasi dari banyak orang sebetulnya. Ketika aku pernah ngelihat seorang ibu yang dia harus kerja karena dia nggak dibiayain sama mantan suaminya, tapi ketika kerja dia disalahin, anak kok ditinggalin. Itu kebayang nggak sih kayak gimana? Tapi aku bukan feminis ya, aku nggak pro ke perempuan aja gitu kan. Ini juga bisa relate sama laki-laki juga. It's all about human sih sebenarnya. Nggak cuma sedih doang, tapi yang dari cinta juga gitu kan. Bukan maksud mau meromantisasi luka atau apa, tapi aku pengen ngajak semua orang tuh grounding aja, balik ke jiwanya masing-masing gitu kan. Yang sudah dirilis tuh ada berapa ya? More than 10 deh. Udah lebih dari 10. Cuman kalau yang di draft tuh masih banyak. Karena memang aduh 2025 tuh dar-der banget nggak sih? Jadi aku banyak nulis tahun-tahun ini tuh banyak.